Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, sehat, cerdas, semangat. Yeay, semangat ya anak-anak ibu semuanya. Nah, ibu mau memberikan motivasi kepada anak-anak ibu dengan melakukan tepuk semangat pagi. Nanti pas ibu ngomong, tepuk semangat pagi. Pagi, 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 oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, mari kita mulai. Tepuk semangat pagi. 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 Oke, pintar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau meminta ketua kelas untuk memimpin doa. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Baik, Bu. Bersiap, berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan kita membacakan doa, kita dipermudah dalam menuntut ilmu, dan nanti ilmunya bisa berkah untuk anak-anak ibu semuanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ibu mau ngecek kehadiran kalian dulu. Aufa Salsabila. Hadir, Bu. Khairia. Hadir, Bu. Oke, Khairia hadir. Kurnia Hamidah. Hadir, Bu. Rahmania. Hadir, Bu. Syanas Nazira. Hadir, Bu. Oke, hadir semuanya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau anak-anak Ibu semuanya menyanyikan lagu wajib nasional, oke? Oke, Bu. Bu. Oke, sebentar ya, Ibu hidupkan dulu musiknya, videonya. Kurang jelas ya suaranya. Oke, diberhentikan saja musiknya. Ayo kita semuanya bernyanyi lagu Garuda Pancasila, oke? Oke, Bu. Bu. Yuk, hidupkan suaranya ya. Nah, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Aku pendukungmu. Satria Proklamasi sedia untukmu. Pancasila Dasar negara. rakyat hadir makmur Di bangsaku. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Nah, oke. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Semoga kita tambah semangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya ibu sudah meminta anak-anak ibu untuk menyiapkan 1 buah tangkai bunga sepatu dan 1 buah bunga pepaya. Nah, nanti Ibu Adam
gambarannya di PPT Ibu nanti ya. Kan kalian sudah menyiapkannya. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali, minggu kemarin kita belajar apa? Siapa yang tahu? Rahma, Bu. Nah, iya apa Rahma? Minggu kemarin kita belajar apa? Minggu kemarin kita belajar mengenai fotosintesis pada tumbuhan hijau, Bu. Nah, benar sekali minggu kemarin kita belajar mengenai fotosintesis pada tumbuhan hijau. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui pengamatan media konkret bunga sepatu dan bunga pepaya, peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian bunga sempurna dan tidak sempurna dengan benar. Yang kedua, nanti melalui pengamatan pada tayangan video dan PPT tentang perkembangbiakan tumbuhan, peserta didik dapat menyimpulkan cara perkembangbiakan tumbuhan bunga dengan benar. Nah, selanjutnya nanti anak-anak ibu akan berdiskusi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Peserta didik nanti mampu menjelaskan bagian-bagian bunga dan fungsinya dengan benar. Nah, sekarang Ibu mau bertanya nih. Ibu mau nunjuk Syahnas Nazira pada tumbuhan bagian manakah yang Syahnas sukai? Bagian bunganya, Bu. Oh, oke, berarti Syahnas suka pada bagian bunganya ya. Iya, Bu. Nah, dengan cara apa sih tumbuhan ini berkembang biak? Siapa yang bisa jawab? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bu, saya Ah, Bu. ya Kurnia, apa Kurnia? Bertunas Bu. Oh, boleh juga bertunas dengan cara berkembang biaknya. Ada juga tumbuhan yang berkembang biak dibantu oleh lebah atau semut. Nah, bisa juga seperti itu ya, anak-anak. Nah, untuk lebih pahamnya anak-anak mengenai materi kita hari ini, coba anak-anak perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Perhatikan dengan baik ya anak-anak ibu. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya. Nah, hari ini anak-anak akan mempelajari materi tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, anak-anak ibu, simaklah video terkait perkembangbiakan pada tumbuhan ini dengan baik ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Jika tidak, Oke, jaringannya mungkin ya. Mohon maaf ya anak-anak ibu. bagaimana tumbuhan dapat tumbuh dan tersebar? Seperti inilah kalau kita kuliah dengan Zoom ya, jaringan menghambat kita. Kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah tahap awal dari perkembangbiakan tumbuhan. Berdasarkan letak alat perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Benang sari dan putik bisa terletak pada satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Namun ada benang sari dan putik terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini yang disebut bunga tidak sempurna. Nah, di sini ada beberapa pembagian bunga sempurna. Ada 8 bagian. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, mahkota. Bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga hingga. Yang kedua,
adalah kelopak. Yang ketiga, dasar bunga. Yang keempat, tangkai bunga. Yang kelima, bakal biji, tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Yang keenam, tangkai putik, tempat menempelnya serbuk sari. Yang ketujuh, kepala putik, bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, terbawa angin, dan sebagainya. Dan yang kedelapan adalah serbuk sari. Bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan terbawa angin dan sebagainya. Selanjutnya, bunga tidak sempurna. Untuk bunga tidak sempurna, yaitu ada bunga betina, bunga jantan. Nah, di bunga betina ada kepala putih, dan ini ada contoh bunga sempurna. Contohnya, yang kedua, tanaman jagung. Ini contoh bunga tidak sempurna. Terdapat bunga jantan dan bunga betina. Nah, selanjutnya penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, yang kedua ada burung, dan yang ketiga kelelawar. Sekarang kita lihat bagaimana lebah membantu dalam penyerbukan bunga. Bunga kembang sepatu adalah salah satu bunga yang sering didatangi oleh lebah. Lebah pada bunga dan kakinya akan menempel pada benang sari, sehingga serbuk sari akan menempel pada kaki lebah. Ketika lebah mencari nektar yang lain, maka kakinya akan menempel pada putih. Kemudian, serbuk sari yang menempel pada putih diserap masuk, kemudian akan bertemu dengan bakal buah. Akan terbentuk, maka kelopak bunga dan benang sari rontok dan terbentuklah bunga yang baru. Penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tetapi juga dilakukan oleh kupu-kupu dan semut. Nah, sangat menarik bukan anak-anakku? Itulah tadi mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, itulah tadi mengenai video pembelajaran yang telah Ibu siapkan. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, dari video yang telah Ibu siapkan, apa yang anak-anak Ibu ketahui mengenai apa video tadi? Coba siapa yang mau menjawabnya? Mengenai apa video tadi? Coba Khairia, mengenai apa video Ibu tadi? Penyerbukan, Bu. Penyerbukan, boleh. Yang lain? Shanas, coba Shanas. Perkembangbiakan, Ibu. Iya, benar. Perkembangbiakan tumbuhan. Ada tadi kita lihat ada lebah di sana yang membantu penyerbukannya, ada semut, ada kelelawar yang membantu. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak Ibu pernah melakukan kegiatan tersebut? Pernah nggak kalian megang bunga yang mau tumbuh tersebut? Ada nggak? Pernah, Bu. Pernah ya, dan ada juga yang tidak pernah. Nah, sekarang Ibu mau anak-anak mengamati gambar berikut ini. Sebentar ya anak-anak Ibu, jaringannya.
Nah, anak-anak ibu coba perhatikan bunga yang ada di layar ini. Siapa yang tahu bunga yang pertama ini bunga yang apa yang warna merah? Kembang sepatu, Bu. Nah, benar. Yang satu lagi, bunga apa itu? Bunga yang ada di pohon pepaya, Bu. Iya, benar sekali. Itu adalah bunga yang ada di pohon pepaya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan, yang mana nanti anak-anak ibu akan tahu apa itu penyerbukan, yang mana saja bunga yang tidak sempurna, dan yang mana saja bunga yang tidak sempurna. Nah, setelah anak-anak ibu amati, coba perhatikan. Bagian bunga kembang sepatu yang warna hijau itu bagian apa? Daun, Bu. Daun. Yang bagian ujungnya itu yang ada ininya itu apa? Yang ada serbuk-serbuk. Ah, ya ada serbuknya. Yang bagian ujungnya kelihatan anak-anak ibu, yang bagian ujungnya. Kelihatan, Bu. Nah, itu dinamakan dengan kepala putih. Nah, untuk bagian daunnya itu dinamakan dengan mahkota. Nah, itu dinamakan dengan mahkota. Dan di sini tidak kelihatan ya, di bagian tangkai ada pula nanti bakal biji dan nanti ada tangkai bunganya. Nah, seperti itu ya anak-anak ibu. Nah, untuk selanjutnya, supaya lebih mengerti, coba anak-anak ibu buka buku digitalnya. Sudah dibuka bukunya anak-anak ibu? Sudah, Bu. Oke, sebentar ya. Di laptop ibu jaringannya nge-lag. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau kita fokus terlebih dahulu. Ibu mau kita tepuk semangat dulu atau tepuk konsentrasi. Udah siap semuanya? Ya, Bu. Oke, semangat ya, Ibu yang pimpin. 1, 2, 3. Tepuk 1. Yes, tepuk 2. Oke, tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus, tepuk konsentrasi. Aku Konsentrasi karena karena aku ingin tahu guru cara cara mendengarkan. Siap. Oke. Terima kasih anak-anak ibu. Yuk kita semangat yuk untuk memulai pembelajaran. Nah, di sini ada pengertian apa itu penyerbukan. Nah, coba Kurnia bacakan dulu apa itu penyerbukan. baik, Bu. Baik. Penyerbukan yaitu bertemunya benang sari atau alat kelamin jantan pada bunga dengan putik atau alat kelamin betina pada bunga, Bu. Benar sekali. Jadi penyerbukan itu yaitu bertemunya benang sari, alat kelamin jantan pada bunga dengan putik atau kelamin betina pada bunga. Nah, lalu setelah itu anak-anak akan terjadi proses pembuahan, yaitu peleburan sel jantan dan sel telur. Setelah pembuahan terjadi, bunga akan layu dan gugur, diikuti perkembangan bakal biji menjadi biji yang dilindungi oleh kulit. Tumbuhan memerlukan bantuan untuk penyerbukan seperti serangga, lalu angin, bahkan manusia. Apa-apa tadi? Coba Korea. Tumbuhan memerlukan bantuan apa? Ibu mau konsentrasi Koiria.
Khairia? Iya, Bu. Nah kan, Khairia tadi, apa tadi yang Ibu bilang? Tumbuhan memerlukan bantuan untuk penyerbukan. Apa-apa saja? Ada 3 tadi Ibu bilang. Coba sebutkan. Lupa, Bu. Aduh. Siapa yang ingat? Lupa, Bu, lupa. Coba Aufa. Seperti serangga, angin, bahkan manusia. Nah, kedengaran Khairia? Dengar, Bu. Apa yang diucapkan Aufa tadi? Ada angin, manusia, hewan. Ya, hewan atau serangga ya. Aduh, anak ibu ini harus fokus ya. Kan kok Khairia pintar. Oke, selanjutnya yaitu pada perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin, keturunan dihasilkan dari satu induk. Hasilnya keturunan memiliki sifat identik dengan induknya. Biasanya terjadi karena ada modifikasi akar, batang, atau daun. Contoh vegetatif alami sebagai berikut. Yang ada 3 di layar anak-anak ibu. Yang pertama ada tunas, spora, dan umbi. Nah, yang pertama tunas ya anak-anak. Pada tumbuhan seperti pisang dan bambu, batang yang ada dalam tanah dapat berkembang membentuk tunas. Contohnya tanaman cecer bebek dan sukun. Yang kedua yaitu ada spora. Mohon maaf ya, masih di halaman tadi. Nah iya, masih di halaman ini. Yang kedua ada spora. Spora yaitu tanaman paku menggunakan spora untuk berkembang biak. Kalau letak spora ini biasanya ada di bagian mana? Ayo, spora. Pernah kebayang nggak tumbuhan paku? Coba Rahmania. Di hutan, Bu. Memang di hutan anak-anak ibu. Letak spora itu di mana? Kan anak ibu tahu kan spora itu. Coba Shanas. Shanas yang senyum-senyum ini. Coba jawab. Di bawah daun, Bu. Benar, di bagian bawahnya. Makanya perlu juga kita menjelajah ya ke hutan biar tahu di mana letak spora itu. Ya, Ramania. Anak-anak ibu ini wawasannya kurang sekali ya. Spora itu memang di hutan, tapi di bagian bawahnya ya anak-anak ibu. Aduh, kalian ini ya biar tambah semangat ya, nggak apa-apa sih. Ramania jawab seperti itu. Nggak salah juga di hutan letaknya. Yang ketiga ada umbi. Nah, bagian ini sebenarnya adalah cadangan makanan yang disimpan dalam batang atau akar. Nah, umbi, kebayang nggak umbi-umbian? Buahnya itu yang di tanah. Coba. Umbi, Bu. Benar. Coba Aufa. Apa itu Aufa? Tanaman umbi-umbian. Seperti umbi. Suaranya nggak kedengeran, belum dihidupkan. Seperti ubi. Kacang-kacangan dalam tanah kan, Bu? Ya, kacang-kacangan juga ada di tanah. Umbi batangnya itu ada kentang, singkong, bawang merah. Nah, seperti itu ya Nana Ibu contohnya. Udah tahu kan? Nanti jangan asal jawab pula. Umbi itu Ya, Bu. di tanah, Bu. Oh, itu jawabannya memang benar sih, tapi bukan itu ya intinya. Terdengar Amania? Iya, Bu. Ya, oke. Semoga Ramania tambah luas wawasannya dan tambah pintar ya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai manusia mengembangkan vegetatif buatan untuk menghemat waktu, cepat memberikan hasil, dan mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Contoh vegetatif buatan selain stek dan cangkok. Yang pertama ada sambung namanya. Coba halaman berikutnya. Halaman berikutnya, Bu. Iya, ini dia. Yang pertama ada sambung, disebut juga mengenten perkembangbiakan dengan cara menyambung batang dua tumbuhan yang jenisnya sama, tetapi kualitasnya berbeda. Tujuannya untuk memperoleh kualitas tanaman yang lebih baik, anak-anak. Yang kedua ada tanaman merunduk. Teknik berkembang biak dengan cara merundukkan batang tanaman
ke tanah agar tumbuh akar. Setelah akar timbul, batang bisa dipotong. Contohnya pada alamanda. Nah, kan ada nih Ibu bikin gambarnya, contoh bunga seperti ini. Ada nggak di dekat rumah kalian bunga seperti ini? Ada nggak? Tidak, Oh, tidak ada. Bu. Di dekat rumah Ibu ada bunga seperti ini. Oke. Mohon Nah, maaf, Bu, ada saran. iya, mohon maaf ya, anak-anak Ibu, lupa Ibu menghidupkannya. Nah, selanjutnya ada kegiatan Ayo Membaca. Ada di sini bertiga orang nih. Kelihatan nggak itunya? Tulisannya. Bu. Nah, coba Kurnia bacakan teksnya yang bertiga itu. Sejuk sekali ya udara di hutan. Siapa ya yang menanam pohon-pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ya? Benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Sudah, Bu? Nah, benar sekali. Di sini ada percakapan bertiga orang yang menanyakan, kok bisa sejuk ya udara di sini? Siapa sih yang menanamnya? Nah, dan temannya juga berkata, benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Nah, itulah kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghidupkan tumbuhan, yang bisa, itulah maha kuasa yang di atas. Nah, selanjutnya, apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Nah, siapa yang bisa menjawab ini? Ditanam oleh manusia atau bagaimana? Atau bisa kedua-duanya? Ada yang bisa tumbuh sendiri, ada yang ditanam manusia, Bu. Ya, ada juga bisa yang ditanam oleh manusia. Ada juga yang tidak ditanam oleh manusia. Nah, jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan bisa tumbuh? Pertanyaan Ibu di sana ya, di mana-mana. Dan itu sudah Ibu jawab tadi, itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau manusia, siapa yang menanamnya? Tentu manusia. Nah, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Nah, siapa yang tahu ini? Bagaimana cara dia bertumbuh atau berkembang biak? Ada juga yang dari bakal bijinya, seperti tumbuhan yang mempunyai biji, nanti bijinya jatuh ke tanah, dan biji tersebut akan tumbuh dan berkembang biak. Seperti itu ya anak-anak Ibu. Maaf, Bu, suaranya, Bu. Oke. Oh ya lupa. Oke, selanjutnya anak-anak Ibu akan mempelajari bunga sempurna dan tidak sempurna. Nah, tadi kita sudah membahas bagaimana penyerbukan tersebut. Ada tadi di umbi, di tunas, spora, ini segala macam kita. Dan sekarang kita membahas mengenai bunga sempurna dan tidak sempurna. Coba Rahmania dibaca paragraf pertama ini. Baik, Bu. Bunga Oke. sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putih adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Benang sari dan putih bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Ini dinamakan bunga sempurna. Lanjut, Bu. Ya. Namun, ada bunga yang benang sari dan putih terpisah dalam bunga yang berbeda. Ini disebut bunga tidak sempurna. Nah, benar sekali. Seperti itulah penjelasan mengenai bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, coba Ananda perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan ya anak-anak, soalnya nanti anak-anak akan diberikan tugas untuk berkelompok mengerjakannya. Di sini ada contoh bunga sempurna yang warna merah. Nah, kelihatan kan di bagian pertama, di bagian kelopak bunga itu ada mahkota, yaitu bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk hinggap. Nah, yang di bagian
Di bawah warna kuning itu kelopak. Di bagian yang bentuk biji tersebut dinamakan bakal biji, tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Di bagian dekat tangkai bunga ada dasar bunga. Kelihatan anak-anak Ibu? Lalu di dekat kepala putik ada namanya tangkai putik. Di bawah itu ya, lihat kepala putik ada tangkai putik. Nah, kepala putik tempatnya serbuk sari. Lalu ada bagian serbuk sari. Kelihatan kan tanda panahnya serbuk sari, bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan, terbawa angin dan sebagainya. Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan lagi yang bagian bunga tidak sempurna. Ada di sini bunga betina dan bunga jantan. Di sebelah kanan kalian bunga jantan, di sebelah kiri kalian bunga betina. Nampak kan perbedaannya? Di bunga betina yang di sebelah kiri, kepala putih, tangkai putih, dan bakal biji. Sedangkan yang jantan cuma ada serbuk sari, kepala sari, tangkai sari. Tidak ada bakal bijinya. Itu perbedaannya ya, anak-anak. Nah, lalu Ibu membuat contoh bunga sempurna. Ada bunga stroberi dan bunga kembang sepatu. Ini adalah contoh bunga yang sempurna karena mempunyai semuanya di sana. Ada mahkotanya, ada kelopaknya, ada dasar bunganya, ada tangkai bunganya, ada bakal bijinya, pangkal putiknya, kepala putik, dan serbuk sari. Nah, selanjutnya Bu. Oke. Selanjutnya yaitu hubungan antara serangga dan bunga. Coba Shanas Nazira bacakan. Baik, Bu. Pernahkah kalian melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Serangga ini senang sekali dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga. Nah, Ya, Bu. benar sekali. Ya, terima kasih ya Shanas. Nah, inilah hubungan antara serangga dan bunga. Masih panjang lagi penjelasannya. Nah, pernahkah anak-anak Ibu melihat lebah yang terbang di sekitar bunganya? Lalu serangga ini yang senang sekali dengan bunga, bagaimana tidak? Karena bunga adalah sumber makanannya. Seperti contoh yang Ibu buat ini, ada gambar bunga, ada gambar lebahnya. Karena warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum memikat para serangga untuk hinggap di bunga ini. Nah, lalu selanjutnya di sini, lebah dan serangga lainnya kemudian asyik menikmati sari bunga yang lezat. Nah, ketika ini serbuk sari akan menempel pada tubuh serangga. Ada yang menempel di ekornya, di sayapnya, atau di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lain. Saat serangga menikmati sekitar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Tadi sudah kita sebutkan penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Ini adalah cara perkembangbiakan tumbuhan berbunga. Nah, seperti itu ya anak-anak Ibu. Untuk Ya, Bu. selanjutnya yaitu, nah, apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Dalam putik akan tumbuh yang namanya biji. Biji inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya. Walaupun tanaman tidak mempunyai kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan berkembang biak. Mohon maaf ya anak-anak Ibu salah membacanya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan, dari penyerbukan, dari bunga sempurna dan tidak sempurna, dari hewan yang membantu perkembangbiakan tumbuhan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian untuk menjadi beberapa kelompok. Oke? Ya, Bu.
Oke, kelompok yang pertama Kurnia Hamidah, Shanas Nazira dan Korea. Kelompok kedua Rahmania dan Aufa Salsabila. Nah, untuk link LKPD-nya sudah ada di grup WA ya. Kalian klik link LKPD. Ibu beri waktu sekitar 10 menit lah, 10 menit. Kerjakan dengan baik ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, karena waktunya sudah habis untuk mengerjakan LKPD, dan anak-anak pasti sudah siap kan mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, coba kelompok 1 tampilkan hasil kerja LKPD-nya. Ini, Oke, Bu. ini ya. Ya, ini punya kelompok 1 ya, Rahmania dan Yuni Ardeliani. Untuk soal pertama, bacakan. Bacakan, Rahmania. Tempelkan. Nama-nama bagian bunga pada gambar dengan benar bersama kelompokmu. Kemudian tuliskan fungsi bagian bunga pada tabel bagian bunga dan fungsinya berdasarkan hasil diskusi bersama kelompokmu. Nah, ayo coba yang bagian mahkota. Benar, di bagian itu ya anak-anak Ibu. Kelompok 2 juga sama. Kelompok Sama, 2 Bu. benar. Dan di bagian itu bagian kelopak ya. Nah, di bagian ini dasar bunga. Yang di bagian yang di bawah ini tangkai putih ya anak-anak Ibu. Oke, berarti kelompoknya atau ininya memang bermasalah ya. Oke, lanjut untuk soal nomor dia 2, fungsinya Rahmania. Yang ini, Bu, tuliskan fungsi bagian bunga pada tabel bagian bunga dan fungsinya berdasarkan hasil diskusi bersama kelompok. Oke, yang pertama kepala putih, apa fungsinya? Empat, menempelkan serbuk sari, Bu. Benar sekali. Kelompok 2 juga sama. Sama, Bu. Sama, Bu. Yang nomor 2 benang sari, yaitu organ reproduksi jantan pada bunga. Benar ini kelompok 1. Kelompok 2 juga sama ya? Iya, Bu. Oke. Yang ketiga, kelopak melindungi mahkota saat kuncup. Lalu ada, itu kelopak. Yang kelima ada mahkota membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Lalu ada dasar bunga, tempat melekatnya mahkota bunga, kepala sari, tempat yang berisi serbuk sari. Lalu ada bakal biji yang berfungsi melindungi sel telur, lalu tangkai putih sebagai saluran penghubung antara kepala putih dan ovarium, tangkai bunga sebagai penyokong antara bunga dan ranting. Oke, benar ya. Coba Ibu cek nilai kalian. Sebentar ya. Ibu cek di sini. Wah, benar sekali jawaban kalian di sini 100. Kelompok 1 dan kelompok 2. Tepuk tangan. Oke. Coba buka kembali buku digitalnya ya anak-anak Ibu. Oke, Ibu catat dulu ya. Kelompok 1 LKPD-nya 100, kelompok 2 100. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu akan melakukan sebentar ya. Ibu cek dulu. Sebentar. Kelompok sebentar ya anak-anak Ibu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, ayo. Siapa? Rahma, Bu.
Coba silakan Rahma, kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Jadi kesimpulannya, perkembangbiakan itu tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga bisa pada tumbuhan, Bu. Nah, benar sekali. Ah, jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada perkembangbiakan, penyerbukan tadi, dibantu oleh hewan. Nah, sekarang Ibu meminta peserta didik menyebutkan bagian-bagian bunga yang sudah kalian ketahui. Apa-apa saja tadi bagian-bagian bunga. Coba Kurnia. Kepala putik, Bu. Benar. Shanas, apa lagi bagian bunga? Ada mahkota. Shanas, apa lagi Shanas? Ada kelopaknya, Bu. Ada kelopak. Aufan Salsabila, apalagi bagian bunga? Serbuk sari, Bu. Ada serbuk sari. Khoiria, apalagi? Ada tangkai putih, Bu. Nah, benar. Benar sekali. Nah, dan di sana, di bunga tersebut ada yang namanya benang sari dan putik sebagai alat kelamin pada tumbuhan. Nah, dari ragam contoh bunga yang tadi ada bunga pepaya, apalagi ada bunga bunga apa tadi yang itu? Sepatu, Bu. Nah, ya bunga sepatu. Nah, berarti tidak semua bunga memiliki bagian-bagian itu. Di bagian bunga pepaya hanya memiliki ini saja, hanya punya kelopak, punya tangkai ini, benang sari. Kalau di bagian ini cukup semuanya. Seperti itu ya anak-anak Ibu. Di setiap bunga tidak mempunyai uh, itunya, bagian-bagian bunganya. Dan itulah yang dinamakan tadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, anak-anak Ibu, apakah menyenangkan pembelajaran kita hari ini? Kalau menyenangkan, bilang hore ya. Sore. Sore. Menyenangkan, Bu. Iya, menyenangkan ya. Nah, semoga bisa ya ditangkap ilmunya ya anak-anak Ibu semuanya. Oke, nanti anak-anak Ibu dibikin resumenya ya atau poin-poin yang penting dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan ini. Jangan lupa dibikin ya poin-poinnya A, B, C-nya. Baik, Bu. Nah, oke, selanjutnya anak-anak Ibu akan mengerjakan evaluasi. Ini dikerjakan secara pribadi ya. Sudah Ibu kirimkan linknya di grup. Dibuka ya link Google Form-nya. Nah, anak-anak Ibu, jangan lupa ya dikerjakan evaluasinya karena waktu kita sudah habis. Jadi ini dikerjakan di rumah ya. Nanti ini akan keluar nilainya ke Ibu. Jadi Ibu bisa melihat nilai kalian satu-satu ya anak-anak Ibu. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jangan lupa untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai perkembangbiakan tumbuhan dan tentang penyebaran biji. Oke? Jangan lupa ya, dilanjutin pembelajaran ini di rumah. Baik, Bu. Halo. Oke. Karena waktu kita sudah habis dan juga kita mau istirahat, kita akan pulang lagi. Zoom kita akan selesai. Ibu meminta ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Bersiap. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil Alamin. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Kalau ada salah, Ibu mohon maaf ya dalam pengucapan Ibu ke anak-anak. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Boleh keluar dari Zoom. Baik, Bu.